Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmatnya, baik itu nikmat iman, baik itu nikmat sehat, sehingga kita semua dapat hadir di rumahnya Allah di Masjid Nurul Hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan ya ibu-ibu untuk dapat hadir untuk melanjutkan kajian kita seperti biasa pada setiap hari Jumat sore. Minggu kemarin kita membahas surat At-Takasur mengenai makna dan kandungannya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan dengan surat Al-Asr. Baik, sebelumnya ini ada kaitannya juga dengan surat At-Takasur. Kemarin itu kan surat At-Takasur, di sini Allah menjelaskan bahwasannya tentang manusia yang menyibukkan dirinya dengan urusan dunia. Nah, jadi untuk pertemuan kita yang hari ini, saya akan melanjutkan dengan surat Al-Asr, di mana ini kita akan berbicara mengenai waktu. Ya, jadi di surat Al-Asr ini, di sini Allah sendiri bersumpah dengan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, yang artinya demi waktu. Jadi di sini dari kata Al-Asr sendiri artinya waktu atau masa. Allah bersumpah. Mengapa di sini Allah bersumpah demi waktu? Karena berbicara mengenai waktu, banyak sekali peristiwa besar, ibu-ibu ya, peristiwa besar yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya berkaitan dengan waktu. Baik itu kesehatan, penyakit, kekayaan, kemiskinan, kejayaan ataupun kehinaan itu berkaitan dengan waktu. Misalnya ini ada Ibu Indri ya, Ibu Indri mendapatkan suami yang kaya raya, ini juga ada kaitannya dengan waktu. Ibu Ripa bisa menikah dengan orang yang dicintainya, ini juga ada kaitannya dengan waktu ya ibu-ibu. Nah, jadi sangat besar sekali waktu itu dalam kehidupan kita di dunia ini. Oke. Dengan mengenai waktu juga di sini ini juga menjelaskan bahwasanya tentang kekuasaannya Allah, tentang kebesaran Allah dan keagungan Allah. Kemudian lanjutan dari ayatnya tadi, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Nah, jadi di sini Allah mengatakan sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kita sebagai manusia, di sini Allah tidak mengatakan laki-laki atau perempuan, tapi manusia. Artinya ya ibu-ibu, yang namanya manusia, baik dia laki-laki, baik dia perempuan, baik dia dewasa maupun anak-anak, di sini sudah dikatakan dalam kerugian. Tetapi ada lanjutan ayatnya, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali, nah jadi di sini ada kecualinya, kecuali orang-orang yang pertama itu orang-orang yang beriman. Jadi manusia yang tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, yang pertama itu dia beriman, kemudian mengerjakan amal yang soleh. Nah, ibu-ibu di sini sudah menyempatkan diri untuk hadir di majelis taklim dalam rangka mencari ilmu. Alhamdulillah, jadi sudah termasuk amal soleh. Apalagi kalau ibu-ibu sudah berhasil memahami, kemudian menerapkan dan mengajarkan anak-anaknya di rumah, masya Allah,
cara yang baik gitu ya. Kemudian yang terakhir menasihati dengan penuh kesabaran. Jadi dalam kita mengajarkan kebaikan tentunya tidak langsung bisa diterima oleh orang yang kita ajarkan. Pastinya butuh waktu, butuh proses. Jadi kita harus bersabar. Kemudian perlu kita ketahui juga ya ibu-ibu bahwasanya surat Al-Asr ini merupakan surat Makkiyah, artinya turun di kota Mekah. Nah, di sini juga mengapa adanya surat ini? Nah, kemudian di sini mengenai keutamaan dari surat Al-Asr itu sendiri, di sini para ahli sejarah mengisahkan pada suatu ketika Amru bin Al-As datang menemui Musailamah Al-Kadzab dan keduanya adalah sahabat sejak jahiliyah. Nah, ini terjadi setelah Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Dan sebelum Amr bin Al-As masuk Islam, jadi Musailamah itu pernah berkata kepada Amru. Kata Musailamah, apa yang diturunkan kepada sahib kamu Nabi Muhammad hari-hari ini? Kemudian Amru bin Al-As menjawab, telah diturunkannya kepadanya satu surat yang pendek tapi sangat indah. Masya Allah. Jadi kata Amru, Rasulullah telah menurunkan Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan satu surah yang sangat indah yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa itu? Kata Musailamah. Kemudian dibacakanlah oleh Amru surat Al-Asr tadi, yang artinya tadi, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali yang beriman, yang beramal soleh, yang saling menasihati dalam kebenaran serta menasihati dengan sabar. Nah, itu mengenai keutamaan dari surat Al-Asr. Jadi ibu-ibu, jika kita memahami pesan Al-Quran itu sangat indah sekali. Sangat indah sekali pesan Al-Quran. Di sini dalam surat Al-Asr sendiri bahwasanya waktu merupakan aset terbesar yang kita punya dalam hidup kita. Maka kita sendiri yang bisa mengelolanya. Apakah kita bisa memanfaatkannya dengan baik atau tidak, itu kita sendiri. Apakah kita bisa menjadi orang yang beruntung atau kita malah menjadi orang yang merugi. Nah, karena waktu ini memang tidak, sesuatu itu tidak akan berharga lagi jika sudah tidak ada waktunya. Seperti contoh, jika seseorang yang sudah divonis bahwasanya ini kata dokter umurnya sudah tinggal 1 jam, ibu katanya umur ibu tinggal 1 jam. Nah, pasti waktunya ibu itu merasa tinggal 1 jam lagi karena hidup di dunia. Jadi seluruhnya merasa tidak bernilai lagi. Walaupun ibu itu mempunyai suami yang kaya raya, yang cerdas, yang tampan, punya anak yang cantik-cantik, yang lucu-lucu, tapi tidak akan berharga karena waktunya sudah akan habis. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Jadi pada pertemuan kita hari ini mungkin yang dapat kita ambil bahwasanya dalam surat Al-Asr tadi yang pertama ini tentang kita supaya bisa menghargai waktu. Kemudian di sini juga kita bisa mengetahui yang mana orang-orang yang akan beruntung, yaitu dengan bisa memanfaatkan waktu dengan baik, yang akan membawanya juga ke akhirat. Dan kalau dia tidak bisa, itu malah menjadi malapetaka. Dan di sini juga Allah menegaskan bahwasanya sebenarnya kita sebagai manusia itu sungguh dalam kerugian, kecuali yang 4 hal tadi. Dia beriman, dia beramal soleh, dia menasihati dalam kebenaran, dan menasihati dengan sabar.
Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita di Jumat sore ini, Ibu-ibu. Terima kasih karena sudah menyempatkan untuk hadir di sini ya, di rumahnya Allah, di Masjid Nurul Hidayah. Insya Allah kita mendapatkan ilmu yang barokah, kita bisa menerapkannya dan bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah,